Ini adalah fase genting sebaran COVID-19 di Jawa Barat. Tepat 15 Juni 2021, Jawa Barat mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi di tanah air. Pada waktu yang sama, Gubernur Ridwan Kamil juga menetapkan Bandung Raya Siaga 1 COVID-19. Penetapan status siaga ini bukan tanpa alasan. Lonjakan kasus di Jawa Barat memberi pukulan telak yang berdampak pada peningkatan beban fasilitas kesehatan. Tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate di Bandung Raya bahkan disebut telah melewati standar WHO. Angka keterisian tempat tidur di Bandung Raya sangat memprihatinkan, yakni mencapai 84,19%. Jika tidak menarik rem darurat, tak hanya fasilitas kesehatan yang akan kolaps, masyarakat pun akan terlambat untuk diselamatkan. Lalu, bagaimana bom waktu COVID-19 ini bisa terjadi? Pasca libur Lebaran, saudara, lonjakan kasus COVID-19 terjadi di Jawa Barat. Resmi menetapkan siaga 1 di wilayah Bandung Raya. Epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman bilang, ledakan kasus ini bisa terjadi sebagai akumulasi dari kasus-kasus COVID-19 yang lama dan tidak terkendali. Keadaan ini adalah bentuk perburukan kasus akibat pemilu, rangkaian libur panjang, aktivitas masyarakat yang mulai longgar, hingga arus mudik lebaran. Data yang dikeluarkan Jabar Digital Service pada awal Juni lalu menjadi bukti kalau warga Jabar tetap melakukan mobilitas menjelang diberlakukannya larangan mudik saat pekan libur lebaran serta di pekan libur Waisak. Satgas COVID-19 pada Mei 2021 mengatakan penambahan kasus terpusat di Pulau Jawa dikarenakan aktivitas mudik lokal dan via darat masih dominan di Pulau Jawa. Kalau sudah dilarang, tapi tetap bandel dan mengakibatkan kenaikan kasus, lantas apa yang bisa kita lakukan ya? Beragam upaya dilakukan untuk hentikan penyebaran corona, mulai dari aturan PSBB, larangan mudik, hingga pengadaan vaksinasi bertahap di tanah air. Namun, mengendalikan virus yang sudah bertahan lebih dari 1 tahun ini tidak bisa hanya dengan mengandalkan titah pemerintah. Agaknya, ini adalah saat yang tepat untuk kembali menggunakan sebuah analogi lapisan keju Swiss sebagai kombinasi perlindungan dari wabah yang harus diterapkan semua pihak. Lapisan keju Swiss yang dikenalkan oleh seorang virolog Australia, Ian McKay, adalah sebuah proteksi ganda yang diharapkan mampu menutupi ketidaksempurnaan setiap proteksi COVID-19. Bagaimana cara kerjanya ya? Setiap lapisan keju Swiss dikelompokkan dalam 2 kategori. Lapisan keju tanggung jawab pribadi, yaitu protokol kesehatan yang meliputi jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Serta lapisan keju tanggung jawab bersama, meliputi pengetesan, pelacakan, isolasi, dukungan finansial pemerintah, aturan pembatasan, serta vaksinasi. Keju Swiss memiliki tekstur berlubang yang dapat diibaratkan seperti virus corona. Dengan anggapan tidak semua proteksi sempurna jika ditumpuk bersamaan, setiap lubang dalam keju dapat tertutupi dengan lapisan keju lainnya. Semakin banyak proteksi yang diterapkan, semakin kecil peluang virus corona mendekati kita. Selaras dengan Bandung Raya Siaga 1 COVID-19, penutupan kawasan wisata, penerapan WFH di zona merah, pembatasan pengunjung di resto, serta menggalakkan tes, tracing dan treatment harus jadi alarm bersama agar bom waktu COVID-19 tidak terulang kembali. Virus ini memang bukan masalah kecil, tapi kamu bisa bebas memilih. Tetap abai protokol kesehatan atau bantu kami sudahi pandemi ini.